Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel aku, Fahri Amadullah. Dalam vlog hari ini hari Sabtu, tanggal 29 Juni 2024. Aku akan melaksanakan sebuah trip menggunakan kereta api, yaitu kereta api Dharma Wangsa, dari stasiun Pasar Senen ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Aku naik di kelas eksekutif, aku duduk di eksekutif 1 dengan nomor sarana 9609. Ada puang ganggu banget. Kereta api Dharma Wangsa yang aku naikin berangkat dari stasiun Pasar Senen sekitar jam 8 lebih 40 menit dan perkiraan sampai stasiun Surabaya Pasar Turi pada pukul 19 lebih 43 menit. Oke, jadi kita nikmati perjalanan kita sampai ke Surabaya dengan kereta api Dharma Wangsa. Kepada pelanggan kereta api Dharma Wangsa, Oke teman-teman, ini adalah lokomotif dinas kereta api Dharma Wangsa yang aku akan naikin hari ini. Lokomotif dinasnya adalah CC201-8905 milik Dipo Induk Madiun. Semoga aman sampai Surabaya. Untuk pemberhentian kereta api Dharma Wangsa diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen, akan berhenti di stasiun Bekasi, di stasiun Karawang, stasiun Pegadaian Baru, stasiun Powergelis, stasiun Cirebon Perujakan, stasiun Tanjung, stasiun Brebes, stasiun Tegal, stasiun Pekalongan, stasiun Wuleri, stasiun Semarang Tawang Poncol, stasiun Semarang Tawang Bang Jateng, stasiun Ngerombo, stasiun Randu Belatung, stasiun Cepu, stasiun Bojonegoro, stasiun Babat, stasiun Lamongan, dan tujuan akhirnya yaitu di stasiun Surabaya Pasar Turi. Jadi kalau dilihat memang lumayan banyak ya, tapi nggak apa-apa, kita nikmati perjalanan kita sampai ke Surabaya.
sambungan antar rangkaiannya ini masih menggunakan sambungan karet ya, jadi air hujan masih bisa masuk ke dalam. Berbeda dengan sambungan akordeon yang digunakan di kereta api kelas tinggi ya kayaknya. Kalau akordeon itu air hujannya tidak bisa masuk, jadi untuk bordesnya tidak akan basah. Tapi semoga hari ini perjalanannya tidak hujan ya. Nah, dan ini di bawahnya ada koplernya ya. Ini ada selang pengalir udara, ada rantainya, itu koplernya. Terus ada buat aliran listrik juga ya kayaknya. Sebenarnya ya K19606 milik Depo Induk Blitar ini sebenarnya enak ya. Ini kan sebenarnya Dharma Wangsa itu rollingan sama kereta api berantas, tapi sayang banget walaupun ini kacanya lebar-lebar tapi ada kaca filmnya, jadi walaupun ini perjalanan pagi pasti kelihatannya gelap. Aduh sayang sekali ya. Semoga untuk lain kali kaca filmnya bisa dilepas ya. Sarana kereta api eksekutif 1 kereta api Dharma Wangsa adalah K19609 milik Depo Induk Blitar. K1 artinya kereta eksekutif atau di atasnya, 0 artinya tanpa penggerak atau harus ditarik lokomotif. 96 adalah tahun pembuatannya di tahun 1996. Nomor urut ke-9 milik Depo Induk Blitar. Lalu ada ACTS 300 per 220 V adalah tegangan statis dari pembangkit ke rangkaian sebesar segitu. Lalu BK adalah berat kosongnya 35.500 kg atau 35,5 ton. Lalu di sebelah sini juga ada MD mulai dinas pada tanggal segitu. P48 SGU adalah perawatan 4 tahunan di Balai Yasa Surabaya Gubeng. P24 IAD adalah perawatan 2 tahunan yang akan datang di tanggal segitu. Lalu di sini juga ada kode train mark ya. F itu artinya rangkaian ini bisa dipacu dengan kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. 40 adalah berat rangkaian ini yaitu 40 ton. Bogi adalah jenis roda yang digunakan adalah jenis bogi K8. Ini ada rangkaian Kertajaya dari stasiun Surabaya Pasar Turi ke stasiun Pasar Senen yang baru saja tiba. Lalu kereta ini akan dicuci di Depo Cipinang dan akan berangkat lagi pada pukul 14.30 ke Surabaya Pasar Turi lagi. Dan ini kereta api Dharma Wangsa persiapan yang akan diberangkatkan pada pukul 8.40. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali sampai ke Surabaya. Jadi inilah penampakan kacanya ya. Ini menggunakan kaca film, jadi walaupun di luar itu cuacanya cerah, tapi di sini kelihatan mendung ya. Karena kaca filmnya benar-benar tebal ya. Teman-teman, pada pukul 08.40 kereta api Dharma Wangsa telah diberangkatkan dari stasiun Pasar Senen. Semoga perjalanan kali ini aman, lancar, dan terkendali sampai ke Surabaya ya. Dan untuk perjalanan kali ini kita akan disusul oleh 3 kereta api, yaitu kereta api Argo Dwi Pangga di stasiun Karawang, lalu disusul lagi dengan kereta api Taksaka di stasiun Haurgelis, dan disusul yang terakhir oleh kereta api Sembrani di stasiun Brebes.
lintas Dipo lokomotif dan Dipo kereta Cipinang. Ini termasuk Dipo terbesar yang ada di Pulau Jawa ya, atau bahkan di Indonesia. Balapan dengan KRL. Tiba stasiun Bekasi pada pukul 9:04. Di sini seharusnya itu ya bertemu Argo Cirebon ya, K21 dari stasiun Tegal tujuan stasiun Gambir. Berangkat stasiun Bekasi pada pukul 9:07. Oke, jadi stasiun Bekasi ini memang bisa dibilang stasiun besar ya. Dulu padahal sebelum direnovasi besar-besaran, kereta jarak jauh jarang banget berhenti di sini. Tapi sekarang udah lumayan banyak kereta api jarak jauh yang berhenti di sini. Bahkan sekelas Argo Semeru dan Gajayana saja yang membawa kelas kompartemen dan luxury berhenti di stasiun Bekasi. Nah ini Argo Cirebon K21 dari Tegal ke Gambir. Yang ayam panggang. Iya. Persiapan melintas kereta api Argo Dwi Pangga dari Gambir ke Solo Balapan. Ini hujan deras ya, jadi mohon maaf pintunya nggak aku buka. Melintas ngebut nih. Dengan eksekutif New Generation dan luxury New Generation. Oh, hujan angin ya. Oke, jadi ini kondisinya masih di stasiun Karawang. Udah disusul Argo Dwi Pangga tapi masih menunggu sinyal aman ya. Ini kondisinya hujan deras dan aku mau makan dulu. Ini aku pesen namanya itu nasi goreng mungil ya. Jadi ini kayaknya nasi goreng tapi ini kecapnya nggak terlalu ya kayaknya. Ini nasi goreng, lalu ini ada sosisnya dan ada telurnya juga, dan serta dapat tomat dan saus. Ini telurnya telur dadar nih. Jadi ini nasi goreng mungil itu mungkin apa ya, porsinya ya mungkin ya nggak terlalu banyak, dikit kecil-kecil gitu. Ini juga ada ayamnya ya sama sayurannya, ini kayak daun apa gitu. Ini juga ada apa ya, sama telur yang di oseng-oseng juga nih, telur dadar.
Ya, kita cobain dulu ya. Coba ya, bismillahirrahmanirrahim. Ini walaupun nggak ada kecapnya tapi enak. Dan ini ada telurnya juga, serta kita dapat sosis. Coba ya. Sosisnya ini kayak itu ya, sosis sapi. Overall kan kalau nasi goreng Parayangan itu dapat ayam, dapat kerupuk ya. Tapi ini dapatnya sosis sama ayam. Ya nggak apa-apa sih ya. Ini juga enak. Harganya sekitar 30.000. Melintas stasiun Cikampek, merupakan stasiun ujung Daop operasional Daop 1 Jakarta. Dan di stasiun Cikampek ini ada 2 percabangan, yang menuju ke arah kiri menuju ke arah Cirebon, dan yang menuju ke arah kanan menuju ke arah Bandung. Kita akan belok kiri menuju ke arah Cirebon. Cikampek ya. Pegadaian Baru. Yang depan apa belakang? Depan apa belakang? Belakang aja. Depan emang ada? Ada. Tapi depan agak sempit sih. Belakang aja. Perjalanan aku naik kereta api Dharma Wangsa sudah diberangkatkan dari stasiun Haurgelis ya. Tadi di stasiun Haurgelis kita disusul oleh kereta api Taksaka KA nomor 68 dari stasiun Gambir ke stasiun Yogyakarta. Nah, kereta Taksaka merupakan jajaran kereta api unggulan ya. Kereta api unggulan itu ada 5 kereta, yaitu kereta api Argo Bromo Anggrek, kereta api Argo Lau, kereta api Argo Dwi Pangga, kereta api Argo Wilis, dan kereta api Taksaka. Dan kelima kereta unggulan itu keempat kereta Argo unggulan itu diantaranya Argo Anggrek, Argo Lau, Argo Dwi Pangga sama Taksaka itu sudah mendapatkan bagian dari eksekutif New Generation, yang eksekutif baru tahun 2023-2024 yang dibuat oleh PT Industri Kereta Api Indonesia, yaitu PT Inka di Madiun. Dan Taksaka itu mendapatkan livery New Generation juga ya. Jadi kereta Taksaka itu dia membawa 9 eksekutif New Generation dan 2 kereta luxury New Generation, luxury generasi 3 ya. Kalau dulunya Taksaka membawa luxury sleeper, tapi sekarang sudah tidak lagi karena luxurynya itu menggunakan luxury New Generation. Jadi dia tidak menggunakan luxury sleeper lagi. Dan kalau luxury sleeper kalian bisa mencobanya sekarang itu hanya di kereta api Argo Bromo Anggrek.
sekarang itu Argo Burung Anggrek juga luxury sleepernya bawa 2 ya, karena satunya itu bekas lungsuran dari kereta api Taksaka. Jadi Argo Anggrek pakai new generation plus luxury sleeper. Untuk Taksaka new generation aku udah ada rencana sih ya, tunggu aja vlognya.
Sebenarnya di sebelah sana, kalau kelihatan ya, itu ada percabangan menuju ke arah Purwokerto, dan kita ini menuju ke arah Semarang, jadi kita lurus. Oke, pada pukul 12:07 kereta api Dharma Wangsa telah diberangkatkan dari stasiun Cirebon Perujakan. Dan di stasiun Cirebon Perujakan itu ada dua percabangan ya. Yang menuju ke arah kanan itu menuju ke arah Purwokerto sampai dengan Yogyakarta. Kita percabangannya lurus ke arah lintas utara, yaitu ke arah Tegal sampai dengan Semarang. Oke, jadi udah memasuki waktu makan siang. Di stasiun Cirebon Perujakan aku memesan kuliner khas Cirebon, yaitu nasi jamblang Ibu Nur. Sekarang kita coba buka dulu untuk isiannya. Yang pertama di sini ada alat makan. Lalu ini ada nasinya dibungkus dengan daun jati. Lalu sambal. Ini sepertinya semur tahu. Ini semur telur. Lalu di sini ada tempe, ada ikan asin gitu ya. Jadi ya lumayan lah, porsinya bisa untuk mengenyangkan di waktu makan siang ini. Oke, kita cobain. Bismillahirrahmanirrahim. Mari. Oke, kita sudah tiba di stasiun Brebes. Ini merupakan batas ujung 23 ya. Di sini kita tunggu disusul oleh kereta api Sembrani nomor perjalanan KA62 dari stasiun Gambir tujuan akhir stasiun Surabaya Gubeng. Kereta api Sembrani melayani kelas eksekutif dan luxury. Wajar saja kereta api Dharma Wangsa kalah, di kecepatan pun kalah. KA Sembrani melaju dalam kecepatan maksimal yaitu 120 km per jam. Jadi kita harus tunggu kereta api Sembrani melintas di stasiun Brebes. Oke, yang barusan melintas yaitu kereta api Sembrani dengan nomor perjalanan KA62 dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan kereta Sembrani merupakan kereta api rute Jakarta Surabaya yang memiliki kecepatan yaitu sampai 120 km per jam. Makanya kereta api Dharma Wangsa ini kalah di stasiun Brebes dan kita harus tunggu disusul oleh kereta api Sembrani. Di stasiun Brebes ini kita bertemu dengan dua kereta, yaitu kereta api Sembrani KA61 dari stasiun Surabaya Pasar Turi tujuan akhir stasiun Gambir, lalu kereta api Sembrani 62 dari stasiun Gambir tujuan stasiun Surabaya Pasar Turi. Ini kita persiapan diberangkatkan dari stasiun Brebes. Oke. Kondisinya listriknya mati ya, AC-nya mati, lampunya mati. Wah, dapat kompensasi gak nih? Ini kereta api Dharma Wangsa berangkat stasiun Brebes pada pukul 13:16.
Tiba di stasiun Tegal, bertemu dengan kereta api Argo Cirebon. Dari stasiun Tegal, tujuan akhir stasiun Gambir. Lagi renovasi ya ini stasiunnya. Pembangunan peron tinggi sepertinya. Kondisinya udah nyampe di stasiun Tegal, dan ini AC dan lampunya juga masih mati. Ini emang benar mati listrik ya. Wah, nggak tahu nih, dari Brebes sampai Tegal tadi udah mati. Ini lagi diperbaikin mungkin ya. Apa mungkin ganti pembangkit? Kita nggak ada yang tahu nih. Ya, ini dia kondekturnya menginfokan bahwa ada kompensasi berupa pengembalian bea atau refund sebesar 50%. Jadi nanti di stasiun Surabaya aku langsung ke loket dan mengambil pengembaliannya sebesar 50%. Jadi lumayan ya. Waktu itu aku beli sekitar harganya 2 orang 980. Nanti berarti pengembaliannya 50% sekitar 490.000. Wow. Lumayan ya. Dan ini karena di dalam suasananya agak pengap ya, panas. Jadi kaca di kursi bagian depan itu dibuka ya. Tapi kalau pintu enggak, karena kalau pintu dibuka itu sepertinya hawanya malah tidak masuk ya. Kan di luar lagi panas terik-teriknya ya, tapi malah bikin tambah panas takutnya. Jadi lebih baik pintunya memang ditutup saja. Oke, ini nggak tahu ya. Ini katanya sedang perbaikan. Ya mungkin kalau nggak bisa juga bakal ganti pembangkit ya. Wah, ini Surabaya masih jauh lagi. Oke teman-teman, sekarang kereta api Dharma Wangsa yang aku naikin telah melintas di stasiun Pemalang. Dan ini kondisinya masih mati listrik ya. Lampu mati, AC mati. Jadi memang benar-benar gerah di dalam rangkaian. Apalagi di luar itu cuacanya lagi terik-teriknya ya, panas. Jadi makin sumuk gitu ya, tambah panas gitu. Dan ini tadi katanya pembangkitnya lagi dibenerin, tapi kalau menurut aku ya, kalau belum bisa dibenerin, kemungkinan bakal diganti pembangkitnya di stasiun Pekalongan atau enggak di stasiun Semarang Tawang, Bang Jatuh. Semoga ini langsung ya. Soalnya ini Surabaya masih jauh ya, masih sekitar 5-6 jam. Jadi semoga segera diperbaiki. Hehe.
sana itu ya jalur tol Trans Jawa. Dan ini persiapan, ini PLTU Batang ya, pembangkit listrik tenaga uap. Dan ini kita akan melewati panorama indah di jalur utara, yaitu pantai utara Jawa. Kita saksikan. Oke teman-teman, ini kondisinya listriknya sudah nyala lagi ya. Ini lampu sudah nyala, AC-nya juga sudah nyala. Tapi tetap saja, walaupun tadi sempat mati listrik dan sekarang sudah nyala kembali, kita tetap mendapatkan kompensasi, yaitu pengembalian bea atau refund sebesar 50%. Nanti aku tukarkan di loket stasiun Surabaya Pasar Turi. Dan ini kondisinya sudah berangkat stasiun Wuleri. Pemberhentian selanjutnya yaitu stasiun Semarang Poncol. Tadi ini listriknya nyala sekitaran di daerah pantai utara ya, berarti ya stasiun Batang mungkin ya. Berarti tadi dari Brebes sampai stasiun Batang. Kalau tidak salah ya, waktunya sekitar ya 1 sampai 1,5 jam lah. Alhamdulillahnya sekarang udah nyala lagi. Sesaat lagi kita akan tiba di stasiun Semarang Poncol. Bagi Anda yang akan mengakhiri perjalanan di stasiun Semarang Poncol, persiapkan diri Anda, periksa dan pilih kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, mohon membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia.
passengers. In a few moments, you will arrive at Semarang Poncol Station. If you end your trip at Semarang Poncol, Stasiun Semarang Poncol. Nah itu kita masuk jalur 1. Ini di jalur 3 ada rangkaian kereta api Kaligung dari stasiun Tegal tujuan akhir stasiun Semarang Poncol. Mungkin berangkat lagi jam 5 ya. Oke, ya, agak gelap. Bentar. Dia stasiun Semarang Poncol. Kaligung melayani 2 kelas yaitu ekonomi dan eksekutif. Stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Nah itu rangkaian kereta api Argo Muria yang akan diberangkatkan pada pukul 16:45 kalau nggak salah ke stasiun Gambir. Kalau ini apa ya? Oh ini yang depan kita, kelihatan nggak sih? Nggak terlalu kelihatan ya ini. Nah ini yang depan kita, ini rangkaian Belambangan Express dari stasiun Semarang Tawang ke stasiun Ketapang, ke ujung timur Pulau Jawa. Teman-teman, pada pukul 15:47
kereta api Dharma Wangsa telah diberangkatkan dari stasiun Semarang Tawang. Nah, di stasiun Semarang Tawang ini terjadi pertukaran penumpang yang lumayan signifikan ya. Dari yang awalnya rame pada turun di Semarang, lalu dari Semarang ke Surabaya juga rame lagi. Jadi pangsa pasar kereta api Dharma Wangsa ini bisa dibilang lumayan juga ya. Mereka itu mengalir terus penumpangnya gitu, berganti terus dari Jakarta ke Tegal atau enggak ke Semarang mungkin ya, terus dari Semarang ke Bojonegoro sampai Surabaya. Jadi lumayan nih, pangsa pasar Dharma Wangsa ini selalu ramai. Oke teman-teman, di kota Semarang ini ada 2 stasiun besar. Yang pertama tadi kita berhenti di stasiun Semarang Poncol, itu untuk keberangkatan kereta api kelas ekonomi ataupun kelas campuran. Dan ada stasiun Semarang Tawang, Bang Jateng. Tapi kalau aku sebutnya Semarang Tawang aja ya. Mereka atau stasiun Semarang Tawang melayani kereta api kelas tinggi macam kereta Argo ataupun kereta api kelas eksekutif sampai dengan mungkin imperial atau luxury mungkin. Dan di kota Semarang ini terdapat dipo lokomotif kereta, lalu ada dipo rangkaian, dan bisa dibilang Semarang ini juga pangsa pasar penumpangnya itu rame ya, nggak kayak yang di jalur selatan kayak Jogja doang ya. Di jalur utara ini pangsa pasarnya itu di Semarang, jadi mantep gitu. Nah, karena kereta api Dharma Wangsa melewati kota Semarang, aku memesan kuliner Semarang, yaitu nasi ayam Pak Supar. Nah, jadi ini kita langsung buka aja ya. Jadi isinya itu pasti ada ayam goreng, ini ayam kampung ya, lalu ada alat makannya, ada sambal, ada timun, dan ada nasinya. Oke, berarti ini untuk apa ya, makan sore gitu ya. Oke, makan dulu. Bismillahirrahmanirrahim, mari makan. Stasiun Semarang Tawang Bang Jateng terminus beberapa kereta juga, diantaranya ada kereta api Argo Muria, Argo Semarangan ya, memiliki relasi dari stasiun Gambir ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Lalu ada temannya yaitu Argo Sindoro, memiliki relasi yang sama dari Gambir ke Semarang Tawang Bang Jateng. Lalu ada kereta api Argo Merbabu yang memiliki relasi dari Gambir ke Semarang Tawang Bang Jateng. Lalu ada kereta api Menoreh yang memiliki relasi dari Jakarta Pasar Senen ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Lalu ada kereta api Belambangan Express yang memiliki relasi dari stasiun Semarang Tawang Bang Jateng hingga stasiun Ketapang di Banyuwangi. Lalu ada kereta api Tawang Jaya Premium yang memiliki relasi dari stasiun Pasar Senen hingga ke stasiun Semarang Tawang Bang Jateng. Di stasiun Semarang Poncol ada beberapa kereta api terminus, yaitu kereta api Kalibung yang memiliki 3 relasi dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Tegal, lalu dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Brebes, lalu ada lagi dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Cirebon Perujakan. Lalu ada lagi kereta api Blora Jaya yang memiliki relasi dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Cepu. Lalu ada lagi kereta api Ambarawa Express yang memiliki relasi dari stasiun Semarang Poncol hingga stasiun Surabaya Pasar Turi. Lalu ada kereta api Tawang Jaya yang memiliki relasi dari stasiun Jakarta Pasar Senen hingga stasiun Semarang Poncol. Lalu ada lagi kereta api lokal Kedung Sepur yang memiliki relasi dari Semarang Poncol hingga stasiun Ngerombo. Station. If you end your trip at Ngerombo Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip.
bertemu dengan kereta api Kedung Sepur. Berapa ya di nomor perjalanannya? 576 mungkin. Dari Ngerombo, dari Ngerombo ke Semarang Poncol. Jadi identik dengan stasiun Ngerombo ya. Itu ruang tunggunya di atas. Jadi kalian nunggu kereta, kalian bisa sambil lihat kereta yang berlalu lalang di stasiun Ngerombo. Wah, keren ya. Tuh, ruang tunggunya di atas. Dan ini stasiunnya. Gelap ya. Stasiun Ngerombo. Kembali barang bawaan Anda. Untuk keselamatan Anda, dilarang membuka pintu kereta sebelum kereta api berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa di perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at Randu Batu Station. If you end your trip at Randu Batu Station, please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, it is forbidden to open the train's door before the train completely stops. Beda kecamatan atau kabupaten ya. Ini berpapasan dengan kereta api Jayabaya nomor KA 107 dari stasiun Malang tujuan akhir stasiun Jakarta Pasar Senen. Ramai juga. Oke teman-teman, sekarang aku akan ceritakan beberapa informasi mengenai kereta api Dharma Wangsa ini. Kereta api Dharma Wangsa adalah kereta api yang diluncurkan pada tanggal 1 Desember 2019. Jadi sekitar ya 4 tahun lalu lah ya. Jadi untuk kereta Dharma Wangsa ini kalau bisa kita hitung sudah berusia 4 tahun 7 bulan. Jadi masih bisa dibilang muda, kereta ini masih belum cukup tua ya. Dan pada awalnya kereta api Dharma Wangsa hanya melayani kereta api kelas ekonomi saja. Tapi seiring berjalannya waktu, kereta api Dharma Wangsa ini lama-kelamaan membawa kelas eksekutif. Dan eksekutif yang digunakan yaitu eksekutif mild steel seperti yang aku naikin saat ini. Dan ekonomi yang digunakan adalah ekonomi PSO yang kapasitasnya 32, konfigurasinya 32, kapasitasnya 106 tempat duduk. Lalu seiring berjalannya waktu lagi, kereta api Dharma Wangsa khususnya kelas ekonomi, rangkaian ekonominya diganti menjadi kereta ekonomi Kamenhub, ekonomi yang konfigurasi seatnya 22, yang bukan adu dengkul ya, yang jarak kakinya lumayan lega, kapasitas
kapasitasnya itu yang 80 tempat duduk ataupun 64 tempat duduk. Lalu kereta api Dharma Wangsa ini memang dari awalnya diluncurkan, pemerintahnya memang sudah cukup banyak. Dari Jakarta dia berhenti di stasiun Bekasi, lalu di stasiun Karawang, stasiun Pegadaian Baru, stasiun Haurgelis, stasiun Cirebon Perujakan, stasiun Tanjung, stasiun Brebes, stasiun Tegal, stasiun Pekalongan, stasiun Ledeng, stasiun Semarang Pontol, stasiun Semarang Talang, stasiun Grogol, stasiun Randu Blatung, stasiun Cepu, stasiun Bojonegoro, stasiun Babat, stasiun Lamongan, dan tujuan akhirnya di stasiun Surabaya Pasar Turi. Untuk pangsa pasarnya memang sudah terlihat ya, di setiap pemberhentian pasti ada penurunan penumpang yang naik. Jadi kita bisa katakan juga pangsa pasar jalur utara ini tidak bisa dianggap remeh juga ya. Memang pangsa pasar jalur utara tidak bisa dibandingkan dengan pangsa jalur selatan. Kalau bisa dibilang lebih banyak ya jelas jalur selatan, tapi jalur utara juga tidak bisa kalah ya. Mereka juga pangsa jalur, maksudnya pangsa penumpangnya di jalur utara itu juga lumayan banyak. Interior dan fasilitas di kereta api Dharma Wangsa kelas eksekutif. Di sini ada sebuah kantung untuk menaruh barang-barang kecil, lalu di bawahnya ada footrest atau pijakan kaki yang bisa kita atur. Lalu di sini ada stop kontak, bisa untuk mencas HP, laptop ataupun tablet, ada 2 buah. Lalu di atas ada cup holder, bisa untuk menaruh minuman ataupun tupperware. Ada gantungan, tersedia fasilitas tirai tarik ke samping ya, jadi kalian tidak usah takut untuk kepanasan dalam perjalanan siang hari. Ada tombol reclining untuk mengatur sandaran kursi. Ada meja lipat kecil yang bisa kalian gunakan untuk makan ataupun bekerja menggunakan laptop. Ada tempat untuk menaruh barang atau bagasi. Dan di setiap ujung rangkaian dilengkapi dengan CCTV dan ada sebuah TV juga di depan dan di belakang, serta ada pewangi ruangan. Interiornya walaupun eksekutif ini bisa dibilang eksekutif cukup lawas atau eksekutif tua ya, tapi masih terlihat simpel dan elegan, dan kereta ini masih dirawat dengan baik. Untuk toilet di kereta api Dharma Wangsa ini dicampur ya, toilet pria dan toilet wanita. Coba kita masuk dulu. Untuk interiornya kira-kira di sini ada wastafel, airnya jalan, lalu ada hand grip untuk pegangan, klosetnya tipe kloset duduk, ada kotak sabun, ada tisu, ada jet shower. Jendelanya nggak bisa dibuka ya, berarti ini jendelanya permanen. Ada pewangi ruangan. Tong sampahnya mana ya? Belum ada tong sampahnya. Nama ini ada blower untuk ventilasi udara. Ini cerminnya. Dan pintunya ini tarik geser ya. Tuh kayak gini. Kalau dari interiornya ya, ini kayak menggunakan tembok kayak batu-batu, bukan batu ya, kayak kayu-kayu gitu ya, menambah kemewahan sih. Gak terlalu kelihatan ya. Ini tiba di stasiun Lamongan. Tadi ketemu kereta komuter. Oke teman-teman, perjalanan aku naik kereta api Dharma Wangsa telah diberangkatkan dari stasiun Lamongan. Stasiun Lamongan
adalah stasiun pemberhentian terakhir kereta api Dharma Wangsa sebelum tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi. Sebelum tiba di stasiun Surabaya Pasar Turi, aku akan memberikan beberapa pesan dan kesimpulan yang bisa aku jadikan poin-poin penting dalam perjalanan kali ini. Yang pertama, kereta api Dharma Wangsa adalah kereta api dengan waktu tempuh terlama yang menghubungkan antara kota Jakarta dengan kota Surabaya. Namun, kereta api Dharma Wangsa ini melayani dua kelas, yaitu kelas eksekutif dan kelas ekonomi. Silakan bagi kalian yang ingin mencobanya, mau di kelas ekonomi ataupun eksekutif, sesuaikan dengan kemampuan dan budget kalian masing-masing. Lalu mengenai dari segi rangkaian, sebenarnya ini rangkaian tua tapi masih dapat kesan nyamannya. Terbukti dari kursinya ini masih empuk, tapi dari tingkat kebisingan dan kekedapan suara ini masih kurang ya. Masih suara dari luar itu masih kedengeran sampai ke dalam, terutama bila melewati suatu wesel ataupun kayak berjalannya walaupun tidak ngebut juga, ini masih kurang bising, peredam kekedapan suaranya masih kurang. Lalu untuk yang berikutnya mengenai suhu ruangan, sebenarnya ini stabil ya. Dari berangkat Pasar Senen sampai saat ini aku tidak merasa kepanasan ataupun kedinginan. Tapi yang kita tahu tadi di antaranya di petak Brebes sampai stasiun Batang, kereta api Dharma Wangsa ini mati listrik, mengakibatkan listrik di kereta api Dharma Wangsa ini mati, lampunya mati, AC-nya mati, bahkan kondektur saja tidak bisa memberikan announcer ketika mau memasuki stasiun. Dan itu merupakan salah satu kekurangan ya dari kereta api Dharma Wangsa saat ini. Lalu dari segi apalagi ya, kenyamanan ini bisa lah ya dibilang nyaman. Tadi aku udah bilang dari kursinya, lalu apalagi ya mungkin kalau kenyamanan dari kursinya aja ya. Dari segi perjalanan ini lumayan menyenangkan ya. Jadi kereta api Dharma Wangsa ini berangkat dari stasiun Pasar Senen pada pukul 08.40 dan perkiraan sampai Surabaya itu pada pukul 19.43. Jadi durasi perjalanannya itu 11 jam 3 menit. Walaupun lama, tapi menurut aku kalau berjalannya di waktu pagi hari kita tidak akan bosan ya. Jadi kita nikmati pemandangan, terutama kalau jalur lintas utara kita bisa melihat panorama jalur lintas utara, yaitu pantai utara Jawa setelah PLTU Batang ya. Lalu berikutnya apa ya, dari segi fasilitas, menurut aku fasilitasnya udah oke ya. Kita mendapatkan kursi yang empuk, lalu tentang stop kontak lancar, lalu AC nyaman, footrest aman, meja makan ada. Kecuali tadi ada mamaku, dia di kursinya meja makannya itu copot. Tadi aku sudah lapor ke kondektur juga, terus kondekturnya menghubungkan kepada teknisi dan teknisinya minta maaf atas ketidaknyamanan yang berarti. Jadi tadi udah segi kenyamanan, fasilitas, lalu lebih banyak lagi dari segi apa lagi ya, pelayanan. Sebenarnya aku ya dari Jakarta ke Surabaya ini memesan lumayan banyak makanan ya. Tadi di Karawang aku memesan nasi goreng mungil ya, nasinya itu porsinya tidak banyak, makanya namanya nasi goreng mungil. Dari segi rasa menurut aku lumayan enak dan cocok di perut aku atau di lidah aku, maksudnya cocok. Lalu tadi aku juga pesan lagi nasi jamblang di Cirebon. Ya menurut aku ya begitu-begitu aja sih rasanya ya, masih sama-sama aja. Lalu tadi mamaku juga pesan salad tapi nggak datang ya Kak. Jadi dapat refund pengembaliannya. Salad itu sekitar 24.000 langsung dikembaliin di tempat. Lalu juga tadi ya aku pesan di KAI Akses ada tempe mendoan, tapi ternyata mungkin pas itu real foodnya lagi error ya, kan tempe mendoan terjadi di Purwokerto. Jadi aku udah pesan, aku udah bayar, ternyata gak ada, dan refund juga, pengembalian 18.000.
Lalu tadi juga aku pesan di Semarang ayam goreng Pak Supar. Nah, menurut aku lumayan enak ya. Dia menggunakan ayam kampung, jadi empuk dagingnya dan kulitnya juga enak. Sayangnya ayamnya dingin ya. Kalau panas wah mantep tuh. Dan ya sampai saat ini aku udah sih jajannya segitu aja. Oh ya, juga mungkin ya bagi beberapa orang naik kereta api Dharma Wangsa ini dibilang lama. Kenapa? Karena kereta api Dharma Wangsa ini dalam perjalanannya dari Jakarta ke Surabaya disusul 3 kereta api. Yang pertama di stasiun Karawang disusul oleh kereta api Argo Dwi Pangga yang memiliki relasi dari Gambir ke Solo Balapan PP. Lalu di stasiun Haurgelis disusul oleh kereta api Taksaka yang memiliki relasi dari Jakarta ke Yogyakarta PP. Lalu di stasiun Brebes disusul oleh kereta api Sembrani yang memiliki rute sama seperti kereta api Dharma Wangsa, tapi beda tempat keberangkatan. Kalau Sembrani dari Gambir ke Surabaya Pasar Turi PP, kalau Dharma Wangsa dari Pasar Senen ke Surabaya Pasar Turi PP. Oh ya, sekilas informasi, ini kereta api Dharma Wangsa saat sampai di Surabaya, rangkaiannya langsung dicuci, diistirahatkan, dan akan berangkat lagi malam ini pada pukul 22:30 kembali ke Jakarta Pasar Senen. Jadi bisa dibilang waktu istirahat rangkaian ini tidak lama ya. Dan nyampe di Pasar Senen besok, dia akan istirahat dan dicuci lagi. Dan dia akan menjadi kereta api berantas dari Pasar Senen ke Blitar. Jadi pola rangkaiannya seperti itu ya. Mereka kereta api berantas dan Dharma Wangsa itu berolingan rangkaiannya. Makanya di kereta api Dharma Wangsa ini tipe sarana kereta apinya itu milik Dipo Induk Blitar atau BL. Jadi wajar saja bila kereta api ini bisa 11-12 sama kereta api berantas. Overall untuk perjalanan kali ini menyenangkan, walaupun tadi ada kejadian tidak terduga ya, listriknya mati, tapi tidak apa-apa. Semoga untuk kedepannya KAI bisa lebih mengantisipasi untuk kedepannya. Alhamdulillahnya tadi bisa ya diperbaiki sama teknisinya, nggak ganti pembangkit, jadi kemungkinan kita sampai Surabaya nggak bakal telat ya. Semoga on time. Sekian dari kesan dan kesimpulan yang bisa aku berikan. Walaupun aku memberikan ada kesan baiknya, nilai plusnya, lalu ada kesan buruknya, nilai minusnya, tapi semoga untuk kedepannya KAI bisa lebih baik lagi, bisa memperbaikinya lagi. Dan semoga untuk kereta api Dharma Wangsa ini pangsa pasarnya selalu ramai ya. Kayak tadi di Semarang, di Tegal, di Cepu pun itu ramai masih. Jadi pangsa pasar utara ini kita juga tidak bisa dianggap remeh ya. Hampir sama seperti pasar lintas selatan, walaupun ya lintas selatan lebih banyak, tapi utara juga gak kalah. Sekian dari kesan kesimpulan aku mengenai naik kereta api Dharma Wangsa kali ini. Semoga untuk kedepannya bisa lebih baik lagi. Oke. Surabaya Pasar Turi. Persiapkan diri Anda dan periksa kembali barang bawaan Anda. Tetaplah berada di tempat duduk sampai kereta berhenti dengan sempurna. Terima kasih atas kepercayaan Anda pada PT Kereta Api Indonesia. Sampai jumpa pada perjalanan berikutnya. Dear passengers, in a few moments, we will arrive at the final station, Surabaya Pasar Turi Station. Please prepare yourself and check your belongings. For your own safety, stay in your seat until the train completely stops. Thank you for choosing PT Kereta Api Indonesia. See you on the next trip. Oke, sekian dulu dari video trip kali ini. Aku naik kereta api Dharma Wangsa dari stasiun Jakarta Pasar Senen ke stasiun Surabaya Pasar Turi. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
proses pengembalian refundnya ya, kompensasi 50% sedang diambil.